kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dalam waktu dan kesempatan ini sebagai eh, penginspirasi kakak-kakak semua yang hadir dalam waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Baik kakak-kakak semua, sebelum saya memulai ke sebuah pembicaraan ya apa topik kami yang akan kami bawakan, maka pertama-tama izinkan saya, mungkin tadi sudah diperkenalkan, nama saya Wayan Bagi Arta, ya sering dipanggil kakak kumis di PT GMA, mungkin karena ada kumisnya. Baik kakak-kakak, asal saya dari Singaraja, tinggal di sebuah pegunungan, itu di tengah-tengahnya Pulau Bali. Kalau latar belakang desa saya, mungkin Pak Ketut sering ke rumah saya, kemanapun jauh. Ke Denpasar harus 2 jam. Ke Karangasem 2,5 jam. Ke Singaraja 1,5 jam. Itu tidak ada yang dekat kota-kota yang kami bisa jangkau. Jadi letak geografis apa yang dikatakan Pak Kade ini tadi benar. Rasanya tidak mungkin lah Pak Wayan ini seperti itu. Akan tetapi dengan semangat saya, dengan bahasa jangan pernah menyerah, saya tidak pernah gentar menghadapi badai, dingin, hujan, menghadapi dingin puncak Kintamani, saya tidak pernah gentar. Baik, sebelum saya memulai kepada pokok pembahasan saya, izinkan saya mengaturkan semua puji syukur kepada Tuhan karena berkat beliau kita pada malam hari ini bisa saling mengedukasi, bisa saling mengisi dalam waktu dan kesempatan ini. Mari mengaturkan sembah puji umat agama kami dong. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya Salam. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik kakak-kakak semua. Dalam waktu dan kesempatan ini, saya akan tidak jauh melenceng pembicaraan kami dengan apa yang kami sampaikan minggu kemarin. Karena, kenapa kami tidak melenceng? Karena eh, trik ini yang kami lakukan sehingga kami berhasil. Jadi alangkah baiknya kami bagikan kepada kakak-kakak semua. Namun sebelumnya, maafkan kami bukan bermaksud menggurui, akan tetapi kami berbagi. Apa yang kami lakukan, apa yang kami dapatkan, kita bagikan kepada kakak-kakak semua di sini yang hadir dalam waktu dan kesempatan ini. Baik kakak-kakak semua, dalam waktu dan kesempatan ini saya ingin berbicara dengan 3 topik. Yang pertama adalah sukses harus siap berproses. Kemudian yang kedua kakak-kakak, ayolah mulai jika ingin sukses, bangun aset, bangun member-member di bawah, bangun leader-leader di bawah sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga, dengan target ini sangat penting adalah pembicaraan kami yang terakhir karena kami berhasil apa yang kami cita-citakan, apa yang kami impikan, apa yang kami lalui, apa yang kami lakukan ternyata berhasil. Kami bekerja dengan target kakak-kakak semua. Jadi kakak-kakak semua, kenapa sering banyak yang bertanya kepada saya bahwa Pak Wayan gimana sih triknya? Kenapa eh, target-target reward di GMA itu hampir semua teraih seperti itu. Benar, apa yang mereka katakan, saya hampir semua reward bisa kami sabet dalam waktu hampir 3 tahun. Tidak ada satupun yang meleset, baik ID 012, 01 saya maupun ID 02 saya itu. Jadi triknya adalah seperti kata saya yang pertama, di sini dengan target nanti, ayolah kita nanti sama-sama belajar bagaimana kita belajar membangun target, membuat target, membangun aset. Jadi kakak-kakak semua, tidak ada jalan pintas untuk menjadi sukses di sebuah network marketing. Percayalah, tidak ada jalan pintas. Jika ada jalan pintas, mungkin banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk bisa sukses di sebuah network marketing. Akan tetapi yang ada adalah siapkah Anda untuk berproses? Disinilah proses yang kadang-kadang orang
tidak mau mengikuti proses, tidak mau melalui proses, sehingga mereka hanya berjalan 6 bulan, berjalan 1 tahun, mereka menghilang. Itu. Apa itu yang dimaksud dengan proses? Ikutilah prosesnya. Contoh, saya sendiri dari awal sudah barang tentu kami disembuhkan dari produk PTGMA. Waktu itu belum ada PEOS kakak-kakak. Masih GD, kami benar-benar sembuh dari 2 penyakit yang menaun, yaitu prostat dan penyakit ambeien yang boleh dibilang oleh orang tua saya itu memang keturunan katanya prostat. Akan tetapi setelah 2 minggu, 3 minggu, di minggu ketiga itu perubahannya sangat drastis sehingga kami pada saat itu merasa sangat bahagia, tanpa obat bisa sembuh dan bawa mobil sampai ke negara tidak ada kumat lagi gitu. Sehingga kami pada waktu itu mulai imbul inisiatif, ini produk bagus sehingga kami mencari kakak kandung saya. Ternyata dicoba, oke bagus juga. Ternyata lanjut kami ke kakak ipar saya. Ternyata bagus juga. Gitu. Jadi kakak-kakak semua, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada eh, leader sponsor saya, yaitu yang memperkenalkan saya sehingga bisa kami ada di sini seperti sekarang ini, yaitu ada Bapak Ketut Mulyana, Bapak Made Sugiarto, ada Ibu Alit Nuning, yang selalu memonitor saya, memantau saya, menasihat saya, ada Ibu Elo Muntari, dan ada juga beberapa mentor-mentor kami di bawah ya. Kami banyak sekali mempunyai Bapak, kami kakak-kakak semua mempunyai 7. Ini sudah mau 8. Eh, Mentor-mentor di bawah, ada itu leader-leader di bawah, mempunyai tim-tim di bawah. Contoh, saya lihat pada hari ini ada tim Singaraja yang dikomandai oleh Bapak Wayan Sunate bersama Ibu Juru Suci. Terima kasih yang sudah bekerja keras, selalu kita bekerja sama. Kemudian ada tim Karangasem, Bapak Wayan Sanor, saya lihat hadir juga. Sangat luar biasa, beliau adalah jenderal saya, nahkoda daripada tim Karangasem. Kemudian ada tim Gianyar, Pak Madi Budiastra, ada tim Negara, Ibu Suci Artini. Sekarang ini ada tim baru kami. Selamat buat Aji Susile sudah berhasil membentuk tim gulingan. Saya lihat kemarin itu saya dimasukkan di tim sana sebagai penasehat juga. Luar biasa. Selamat Ji, ayo kita semangat. Kami sedang bangun tim satu lagi di Denpasar. Ada Pak Nyoman Adi siap untuk menjadi nahkoda tim untuk tim Denpasar. Ada Pak Matrayase tim Balangan dan Sulawesi ada 2 tim kami. Itu yang proses kami lakukan di bawah. Baik kakak-kakak semua, di awal kami memang selalu meraba-raba, selalu tidak percaya akan tetapi begitu produknya bagus, apa yang dikatakan oleh Pak To tadi, produknya sangat terbukti sehingga kami mencari leader-leader yang garis sponsor kami ternyata ketemu sama Pak Made Sugiarte pada saat itu berproses 1 tahun kakak-kakak. Saya 1 tahun pada saat itu hanya berjualan, rekrut orang, jualan, rekrut orang, belajar, jualan, rekrut orang. Itulah proses kami pada tahun pertama. Kemudian di tahun kedua, disinilah kami mulai berpikir, ayo kita bangun aset. Nah, di sini mulai di tahun kedua saya mengkorek-korek jaringan saya mendetail, mendaftar jaringan-jaringan saya, baik kiri saya, kanan saya, kami lihat di sana. Kami lihat di sana dari jaringan A sampai jaringan Z itu kami satu persatu kami pull up, kami jajaki, kami datangi ke rumahnya, kami follow up kembali karena kemarinnya sudah mereka bergabung. Nah, disinilah kakak-kakak semua bagi ayolah kita belajar di sini poin pentingnya kita membangun sebuah multi level, sebuah network ya. Jika sudah ada member di bawah, baik ini yang baru maupun yang lama, ayolah kita di sana mulai mengkategorikan istilahnya. Kita kategorikan satu persatu. Ketemu si A, ini kategori-kategori ini tidak sama kakak-kakak di lapangan. Ketemu eh, member si A, dia hanya mengatakan bahwa saya hanya sebagai pemakai, saya hanya sebagai pengkonsumsi,
saya tidak bisa bisnis, saya tidak ada waktu kemana-mana. Nah, kalau ketemu orang yang tipe pertama ini, mereka sebagai pemakai. Itu artinya jangan disia-siakan kakak-kakak. Ini kita bina, ini kita pakai sebagai pelanggan dia. Itu, itu. Jangan mereka, oh ini tidak cocok buat kita, ini tidak sepadan, bukan seperti itu. Kemudian begitu cek jaringan yang selanjutnya, itu ketemu orang, ketemu member kita yang tipe penjual. Nah, begitu kita ketemu member tipe penjual, bina dia. Karena ini aset kakak-kakak. Ih, ini akan membesarkan poin kita. Banyak kakak-kakak temukan di lapangan bahwa ini tipe penjual, kita harus layani juga mereka. Nah, yang paling penting, kita korek lagi. Mungkin dari sekian member, ketemulah yang ketiga ini kakak-kakak, yaitu tipe pemain. Nah, begitu kakak bisa ketemu dengan tipe pemain, disinilah mulai ajak mereka berkomunikasi, ajarkan mereka sistem, ajak mereka ke pertemuan, ajak mereka ke BOP, pembelajaran yang banyak, kasih sistem banyak ngobrol, sering berkomunikasi, sering ajak dia ke Gurah Mata, ke pertemuan-pertemuan, sering silaturahmi. Ini penting, kakak-kakak. Ini jika sudah ketemu orang, ketemu member yang mau menjadi pemain, di sanalah aset kita, di sanalah fondasi kita sudah mulai sedikit agak kuat kakak-kakak. Namun begitu kakak-kakak ketemu yang namanya eh, sebagai pemain network marketing, disinilah kita tidak akan salah jika sering membuang-buang waktu. Saya sering terus terang dikomplain sama istri, kenapain ngapain sih Bapak bisnis hanya ngobrol-ngobrol saja, tidak ada uang masuk, tidak ada penjualan, sampai pernah istri saya kapok ikut-ikut saya waktu itu. Akan tetapi setelah berjalan tahun ketiga awal, begitu berjalannya tim-tim kami di bawah, di 7 tim, apa yang terjadi kakak-kakak? Penghasilan mulai meningkat, poin selalu bertambah. Di sanalah baru saya mulai pasang target-target bersama mereka. Itu, itulah tip kami. Jika ini tip kami bagus, ayo kita pakai sama-sama. Marilah kita sekarang, jika sudah baik yang sudah punya jaringan banyak maupun yang masih kecil, mulailah kita belajar bekerja menata dengan cara membuat target kakak-kakak. Target ini penting kakak-kakak. Target harus dibuat. Baik itu target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu kita buat. Ini perlu sekali. Kalau bekerja tanpa target di sebuah network, ibaratnya persis saya umpamakan kita bermain bola tanpa goal. Cobalah bapak-bapak, kakak-kakak semua ke sebuah lapangan bola, menonton pertandingan bola dua kesebelasan bertanding, akan tetapi tidak ada gol. Kemana arah bola yang akan ditendang? Ayo. Nah, disinilah saya akhirnya membuat target-target kecil dulu, sehingga apa yang terjadi setelah 4 bulan pertama saya targetkan tembus gol pertama, tembus. Setelah bulan ke 4 bulan kedua saya targetkan tembus reward emas, gol kedua berhasil juga tembus. Setelah itu stuck di 01 dan 02, kemudian saya targetkan isi promotor di 8 bulan selanjutnya, saya targetkan ternyata tembus juga. Dan sekarang terus terang tadi Pak Denny bilang ada 2 reward yang menanti dalam waktu jarak dekat, antara eh, religi 30 juta dan eh, reward base booster yang 15 juta. Itu di 02 saya. Ini sudah agak ngerem-ngerem sedikit. Tujuannya apa? Gaya sekali ngerem ya. Kenapa agak sedikit saya ngerem? Biar nanti datangnya berempetan, berdatangan bersamaan, biar lebih gede lah seperti itu kakak-kakak. Ya. Selanjutnya target kami, waktu itu saya sering komunikasi sama Patut Mulyana. Patut, ini ada target bahwa sekian juta, ratus juta harus bisa tur keluar ke Malaysia. Patut menyampaikan kepada saya, Pak Yan, di tim ini masih kurang poin.
masih kurang pembelanjaan sehingga saya pada bulan 5, bulan 6 dan bulan 5 dan bulan Juni saya genjot sampai keringetan sampai basah kuyup saya hujan-hujanan saat itu tidak memandang hujan apa yang terjadi tembus reward tour Malaysia saya. Sebentar lagi tanggal 23 kami berangkat eh, ke Malaysia bersama para leader-leader itu. Nah, sehingga jadi begini. Eh, Jika ada jalan pintas untuk menjadi sukses di multi level marketing, orang-orang pintar banyak sekali menjadi jalan pintas. Kalau tidak melalui pondasi-pondasi ini, cara-cara ini, proses-proses ini, saya yakin tidak bisa akan mencapai sebuah kesuksesan di network marketing. Akan tetapi kami akan selalu belajar banyak, selalu terinspirasi oleh cara-caranya Pak Jero Yase. Saya banyak belajar sama mereka. Saya sering komunikasi Astongkare dengan pondasi-pondasi yang saya sudah bangun dengan kuat di bawah Astongkare di akhir 2026 ini itu kami tembus di 315 juta Astongkare dan kami pun sudah mulai memberanikan diri mentarget di akhir tahun 2026 kami biar punya rumah dengan anggaran 250 juta full dari PT GFA. Gambar sudah kami pasang Astagfirullah. Itulah semangat kami sehingga kami tidak pernah pudar berjuang, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Kita punya produk bagus, kita punya sistem yang bagus, kita punya mentor-mentor yang bagus, apalagi ada Ajit Susilo itu pionir saya yang paling depan yang siap dipanggil kapan saja, di mana saja, dan jam berapa saja beliau. Sangat terima kasih saya ucapkan kepada Aji Susilo yang selalu kadang-kadang saya belajar banyak sama beliau bagaimana tip-tip untuk menterapi seseorang seperti itu. Baik kakak-kakak, dalam waktu dan kesempatan ini mungkin saya tidak akan berbicara panjang lebar karena hanya itu yang membuat saya berhasil, itulah saya edukasikan, saya bagikan kepada kakak-kakak semua, semoga kakak-kakak semua mulai besok di awal bulan, ayo kita mulai membuat target-target kecil dulu. Jangan target yang besar-besar dulu. Contoh, ayo 4 bulan lagi saya harus tembus reward booster. Seperti itu. 4 bulan, 1 bulan depan saya harus tembus Ruby Manager. Itu salah satu target-target yang harus kita buat, yang harus kita ucapkan bersama. Saya terus terang sampai pernah hampir 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 putus asa karena begitu di 31 Desember target saya sudah mepet, masih jauh sedangkan harinya tinggal sebulan. Di sana saya betul-betul berjuang lagi. Akhirnya di 28 Desember tembus pada saat itu. Itulah salah satu kerja target saya sudah sekarang sudah ada yang mengalir ini target saya. Target saya Aziz Susilo dari 2 hari yang lalu kayak cacing kepanasan beliau. Karena targetnya lagi sedikit tidak tembus akan tetapi harinya sudah mau habis sampai kemarin tanggal 31 dia Monar mandir selalu nelpon Pak Wayan bantu Pak Wayan bantu. Akhirnya apa yang terjadi? Kemarin malam terjadi poin 500 kiri 500 kanan. Oke, luar biasa. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan kakak-kakak. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Jika ini memang benar-benar bermanfaat, ayolah kita pakai sama-sama. Karena sekali lagi saya katakan, poin penting adalah kita harus satu membuat jaringan leader-leader di bawah, pondasi-pondasi di bawah, membuat mentor-mentor di bawah. Yang terakhir adalah ayolah kita belajar membuat kerja target karena dengan target kita akan bekerja jauh lebih semangat kakak-kakak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kakak ini. Hanya itu Terima yang kasih. saya bisa bagikan. Terima kasih sekali lagi. Bagi akhir kata, jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, tidak masuk di akal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.